Halo guys, kembali lagi dengan saya Adi Indrayana di my YouTube channel Adi Indrayana. Kali ini bakal bikin video yang bermutu dan pastinya banyak ilmu yang didapat. Nah, kali ini Ade bikin video tentang kerangka kerja konseptual. Karena sebelumnya di video YouTube channel Adi ini banyak video yang nggak penting ya, mungkin ya tentang apa aja ya. Eh, Cover lagu yang nggak berhasil, terus apalagi ya kemarin sampai lupa, lomba-lomba nggak jelas gitu sih sebenarnya. Tapi kali ini Adi bikin video full, pastinya bermutu dan berguna bagi saya ataupun orang lain. Nah, dengan ini pasti kita harus mengetahui tentang latar belakang kerja konseptual. Jadi, kerangka kerja konseptual itu memberikan adaptasi sistematik dalam standar akuntansi bagi lingkungan bisnis yang terus berubah. FASB atau sering kita dengar dengan Financial Accounting Standard Board itu menggunakan kerangka kerja konseptual untuk membekali perkembangan standar akuntansi yang baru secara terorganisir dan konsisten. Nah, di samping itu, mempelajari kerangka kerja konseptual FASB itu akan memudahkan seseorang untuk mengerti dan mengantisipasi standar masa depan. Maklum ya, anak baru YouTuber jadi ya rada melet-melet dikit gitu ya. Mohon maaf. Jadi, kita lanjut lagi ya. Kerangka kerja konseptual menyebutkan tujuan dari pelaporan keuangan dan karakteristik dari informasi akuntansi yang mohon maaf, baik-baik gimana gitu. Mendefinisikan dengan tepat istilah-istilah yang bisa digunakan seperti aset dan pendapatan, serta menyediakan petunjuk untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang tepat. Nah, pastinya dengan adanya standar akuntansi keuangan atau sering disingkat dengan SAK yang baru memberikan petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan pelaporan keuangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga diperlukan adanya publikasi kepada seluruh pelaku akuntansi di Indonesia agar menyesuaikan dengan peraturan baru yang berlaku. Nah, sebelum masuk ke isi dari kerangka kerja konseptual itu sendiri, pasti kita harus tahu apa yang kita bakal ngerti dalam isinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerangka kerja konseptual itu tadi, terus konsep-konsep dari kerangka kerja konseptual, lalu tujuan dari kerangka kerja konseptual, dan pastinya perkembangan dari kerangka kerja konseptual itu sendiri. Nah, pastinya ya definisi dari kerangka kerja konseptual itu yaitu suatu sistem logis dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan serta laporan-laporan keuangan. Ya, jadi konsep-konsep yang bersifat pokok dan fundamental artinya bahwa konsep-konsep lainnya mengalir dari konsep-konsep pokok tersebut yang diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsirkan, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Ya, kerangka kerja konseptual diperlukan untuk yang pertama, mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang. Yang kedua, masalah-masalah praktis yang baru muncul sehingga dapat dengan cepat dipecahkan dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada. Yang ketiga, kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas laporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Dan yang keempat,
Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Ya, lanjut kita ke konsep-konsep kerangka kerja konseptual. Jadi, nah, karakteristik kualitatif informasi akuntansi itu agar berguna dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas, yaitu kualitas primer dan sekunder. Tentu saja terdapat beberapa kendala untuk mencapai dua kualitas tersebut. Nah, mari kita ulas berbagai dari kualitas primer dan sekunder. Yang pertama, kualitas primer. Relevansi dan kendala harus melekat pada informasi akuntansi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan relevansi dan kendala? Yang pertama, relevansi. Agar dengan relevansi, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Keputusan yang akan diambil jika tidak berarti informasi tersebut dikatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Informasi juga harus memiliki informasi prediktif, yakni dapat digunakan memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan relevan, juga harus mempunyai substansi tepat waktu. Informasi harus disajikan kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya. Nah, yang selanjutnya kendala. Informasi dianggap Anda jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat serta bebas dari kesalahan dan bias atau penyimpangan dari informasi tersebut. Nah, maka dari itu, bagi individu pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi, itu banyak kendala yang sangat diperlukan setiap dari individu-individu tersebut. Nah, reliabilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki pengukuran-pengukuran, maksudnya individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Nah, itu dibagi 3. Jadi, isinya itu ada daya uji, terus ketepatan penyajian, dan netralitas. Ya, yang pertama itu daya uji. Ya, maksud dari daya uji tersebut ditunjukkan ketika pengukuran-pengukuran independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama mendapatkan hasil yang serupa. Nah, selanjutnya yang kedua, ketepatan penyajian. Ya, ketepatan penyajian itu sendiri yang maksudnya itu seperti angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi benar-benar fakta, nggak bisa dimanipulasi dan benar-benar ada datanya gitu. Terus lanjut ya, netralitas. Informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Info yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. Jadi informasi itu benar-benar nggak bisa dibohongi dan benar-benar harus sesuai dengan data-data yang ada dan fakta. Nah, selanjutnya keberdayaan ujian. Nah, keberdayaan ujian itu sendiri, informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diujinya kebenaran informasi akuntansi tersebut berdasarkan pada keobjektifan dan konsensus. Contohnya nih, misalnya keandalan informasi harga perolehan fixed jadi fixed aset harus diuji berdasarkan data masa lalu yang terekam pada faktur atau keobjektifan. Tetapi keandalan informasi tentang
depresiasi aktiva tetap itu adalah berdasarkan konsensus konsensus maksudnya mengenai metode depresiasi yang digunakan, taksiran nilai residu, dan taksiran umur ekonomis. Nah, yang keempat, kenetralan. Kenetralan itu sendiri informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Oleh karena itu harus bebas dari usaha-usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok tertentu. Nah, selanjutnya yang terakhir dari isi dari kualitas primer, yang kelima, kejujuran penyajian. Penyajian yang jujur berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan. Jadi benar-benar isinya itu benar-benar nyambung gitu loh. Jadi yang satu enggak A, yang satu B. Jadi benar-benar double A gitu loh. Jadi benar-benar fakta gitu. Enggak dibuat-buat informasinya gitu. Jadi ada bukti yang bisa menunjukkan hasil ini fakta. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kualitas sekunder. Nah, kualitas sekunder yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah keberdayaan bandingan dan konsistensi. Nah, kan sudah dibagi dua nih. Lanjut ya, kita ke yang pertama, keberdayaan bandingan. Nah, informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda. Nah, dari perusahaan yang lain dalam satu industri itu perbandingan horizontal. Sedangkan untuk perbandingan vertikal itu membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda. Jadi, dari kedua tersebut jadi diperlukan standar ukuran tertentu. Nah, selanjutnya kita ke konsistensi. Nah, konsistensi, sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi metode akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian serupa dari perbedaan ke periode. Maksudnya dari periode ke periode. Nah, terdapat dua kendala yang mempengaruhi tercapainya kualitas informasi seperti yang telah dijelaskan, yaitu perbandingan atau pertimbangan manfaat biaya yang tingkat materialitas. Dua kendala lainnya yang kurang dominan, tapi merupakan bagian dari lingkungan pelaporan adalah praktek industri dan konservatisme. Nah, jadi ada pertimbangan manfaat biaya. Ya, maksud dari pertimbangan manfaat biaya itu tadi untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, berdaya banding, dan konsisten dibutuhkan biaya yang mahal. Karena biaya dan terutama manfaat tidak mudah diukur. Maka mempertimbangkan hubungan manfaat biaya yang menjadi masalah. Nah, dengan itu maka kita bagi lagi ya, ada materialitas, praktik industri, konservatisme. Nah, dari ketiga itu tadi, yang pertama kita ulas tentang materialitas. Ya, dengan itu berhubungan dengan dampak suatu item terdapat operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Baik faktor-faktor kuantitatif, terus maupun kualitatif harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu item material atau tidak. Maksudnya mata duitan atau enggak gitu. Enggak juga sih, tapi terus lanjut ya. Maaf, gatel. Ya, jadi yang kedua, praktik industri. Nah, dari praktik industri ini pastinya
Sifat unik dari sejumlah industri dan perusahaan terkadang memerlukan penyimpangan dari teori dasar. Nah, selanjutnya yang terakhir konservatisme. Berarti jika ragu, maka kalian pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya dalam menghasilkan penetapan laba dan aktiva yang terlalu tinggi. Tujuan dari konvensi ini, jika diaplikasikan secara tepat, adalah menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi sulit. Nah, jangan menyajikan angka laba bersih dari aktiva bersih yang terlalu tinggi. Nah, jadi elemen-elemen laporan keuangan bagi organisasi yang berorientasi laba meliputi 10 macam, yaitu yang pertama aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi kepada pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, yang kedelapan beban, yang kesembilan keuntungan, dan yang terakhir kerugian. Nah, pastinya adapun bagian organisasi nirlaba ada 7 macam. Yang pertama pastinya aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, yang kelima beban, yang keenam keuntungan, yang ketujuh pastinya kerugian. Nah, lanjut ya. Yang ketiga pastinya tujuan dari kerangka kerja konseptual itu tadi. Nah, pastinya kerangka kerja konseptual itu kan memiliki tujuan. Nah, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi. Yang pertama pastinya yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas, bisnis, dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi secara kredit. Nah, yang kedua, untuk membantu investor yang ada dan potensial kreditor yang ada dan potensial nggak nyambung sih dan gitu sih sebenarnya ya, jadi saya ulangi ya. Yang kedua, untuk membantu investor yang ada serta potensial, terus kreditor yang ada dan secara potensial, serta pemakaian lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, yang terakhir dari tujuan itu tadi tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Nah, tujuan dimulai dengan lebih banyak berfokus pada informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam membuat keputusan. Pastinya itu. Nah, fokus ini lalu menyempit pada kepentingan investor dan kreditor atas prospek penerimaan kas dari investasi mereka dalam atau dari pinjaman yang telah mereka berikan ke entitas bisnis. Pada akhirnya, tujuan berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas bisnis, yaitu arus kas yang menjadi harapan investor dan kreditor. Nah, dengan itu pendekatan ini dikenal sebagai kegunaan keputusan atau sering didengar dengan discussion usefulness. Maaf ya bahasa Inggrisnya jelek sih. Nggak jelas gitu saya sepertinya. Harap maklum ya teman-teman. Ya, lanjut aja ya, fokus. Jadi, dalam menyediakan informasi kepada pemakai laporan keuangan, profesi akuntan mengandalkan laporan keuangan bertujuan umum, yaitu menyediakan informasi dengan biaya minimal kepada berbagai kelompok pemakai. Nah, lanjut ya kita ke perkembangan dari kerangka konseptual. Jadi, dari puncak-puncaknya ini ya, ini sih sebenarnya yang kita cari juga. Jadi, aku punya gambar seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini ya guys. Jadi, ini gambar tentang perkembangan
dari kerangka kerja konseptual itu tadi. Teman-teman bisa cari di Google, search aja gambar dari perkembangan dari kerja konseptual. Nah, nanti keluarlah ini. Teman-teman bisa baca-baca ya di sini. Di sini ada tujuan, karakteristik, mutu informasi, terus elemen laporan keuangan, dan asumsi, prinsip, dan kendala pastinya. Nah, di sini pasti ada tingkat-tingkatnya. Tingkatnya itu ada 3. Yang pertama tingkat tentang tujuan. Nah, jadi teman-teman tingkat pertama tadi itu pernyataan konsep akuntansi keuangan mengenai rumusan tujuan pelaporan keuangan suatu kesatuan bisnis atau organisasi bisnis. Nah, itu menurut SFAC nomor 1, SFAC nomor 4, tujuan pelaporan keuangan perusahaan dan bisnis organisasi nirgala. Nah, maksud dari SFAC itu tadi Statements of Financial Accounting Concept. Di situ nanti ada beberapa nomor, jadi ada nomor 1 sampai berapa ya, kalau nggak salah setahu, kalau menurut yang aku tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi situ kayaknya ada sih. Itu ada sangkut pautnya juga tentang financial accounting juga sih. Itu campur aduk lah gitu. Nggak ngerti sih sebenarnya, saya juga kurang paham gitu. Kalau pengen paham nanti bisa cari-cari juga di Google, karena keterbatasan kemampuan saya juga, jadi ya mohon maaf. Nah, pastinya lanjut ke tingkat kedua. Dari ke tingkat 2 itu tadi pastinya ada karakteristik mutu informasi serta elemen laporan keuangan. Nah, isi dari tingkat kedua tersebut tentang pernyataan karakteristik kualitatif informasi akuntansi SFAC nomor 2, unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan bisnis SFAC nomor 3, kemudian diganti dengan SFAC nomor 6 yang mengatur tentang unsur-unsur laporan keuangan baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nirgala atau sektor publik. Nah, selanjutnya yang tingkat ketiga itu tentang asumsi, prinsip, dan kendala. Nah, di sini pastinya menjelaskan tentang rumusan tentang pengakuan dan pengukuran laporan dan pelaporan keuangan SFAC nomor 5. Nah, terus FFAC nomor 33 mengatur pelaporan keuangan dengan penyesuaian tingkat harga atau tingkat inflasi. Karena struktur akuntansi sekarang pelaporan keuangannya berdasarkan pada historical cost-nya, dan SFAC ini mengatur bagaimana penyajian kembali. Terus laporan keuangan historical yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga inflasi yang diproyeksikan dengan indeksi harganya. Tetapi laporan keuangan dengan penyesuaian tingkat harga ini sifatnya belum menjadi keharusan mandatori atau sering disebut mandatori, sifatnya hanya sebagai informasi tambahan saja. Itu nambah-nambah gitu guys, nambah pengetahuan juga sih. Nah, yang terakhir pastinya tingkat keempat, pelaporan posisi keuangan, pelaporan arus kas dan likuiditas, pelaporan earnings dalam hal ini adalah laporan laba rugi. Nah, dari keempat tadi ada perkembangan tentang kerangka kerja konseptual, terus ada tujuannya, terus ada konsep-konsepnya, terus dan juga ada tentang definisi tadi itu saya simpulkan sendiri ya. Jadi tentang mohon maaf kesimpulannya yaitu dari kerangka kerja konseptual itu tadi, akuntansi suatu sistem logis dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar-standar konsisten yang menentukan sifat, fungsi,
dan dari akuntansi keuangan serta laporan-laporan keuangan tadi. Nah, kita juga dapat mengetahui perkembangan dari kerangka kerja konseptual dan tingkat pertama sampai tingkat keempat yang saya barusan jelasin tadi. Sehingga kita dapat mengetahui perkembangan-perkembangan tersebut. Nah, dari situ kalau saya pribadi sih semakin tambah ilmu ya yang didapat dari kerangka konsep kerja ini tadi, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan dalam mungkin di dunia kerja, teman dunia kerja juga sih, karena ini dasarnya juga dari kerangka kerja konseptual itu tadi. Terus mungkin semakin nggak mudah ditipu orang juga kali ya, karena harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di situ juga kita dapat mungkin belajar perkembangan-perkembangan masa kini tentang informasi-informasi akuntansi juga, terus dari masalah-masalah yang ada di dunia kerja khususnya di akuntansi yang dari keuangan dan laporan-laporan yang lain. Nah, jadi teman-teman, video yang mungkin kurang banyak kesalahan kata kali ya, atau gagap maklum lah ya teman-teman, saya bukan manusia yang sempurna dan juga saya punya kekurangan banyak ya, semoga dimaafkan. Saya mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa cari di Google, karena saya juga cari di banyak berbagai informasi di buku, di Google, di media-media lain. Mungkin teman-teman bisa search atau mungkin bisa tanya di dosennya. Nanti saya juga tanya di dosen saya juga, karena banyak kekurangan juga informasi, mungkin banyak yang perlu saya ulas lebih. Mungkin ada kesalahan dari informasi ini yang saya baru sebut tadi. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ini di YouTube saya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak apa-apa, sama-sama kita belajar, kita manusia sama-sama saling melengkapi informasi. Karena takutnya nanti saya dibilang hoax sama orang lain, sehingga ya lebih baik komen aja di bawah, mungkin ada kesalahan-kesalahan atau gimana gitu. Nah, jadi dari ini sebenarnya itu tentang pelajaran teori akuntansi yang mendalami tentang kerangka kerja konseptual. Jadi, teman-teman yang mungkin kuliah sama kayak Ade di akuntansi ini, teman-teman pasti dapat materi teori akuntansi. Nah, dengan ini mungkin teman-teman juga berguna videonya. Teman-teman bisa belajar lewat YouTube juga, atau tetap seperti video kali ini teman-teman mungkin bisa sharing gitu, bisa membagikan informasi-informasi. Nah, teman-teman mungkin ya saya sudahi dulu videonya. Mungkin sekian video kali ini, semoga berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe di my channel YouTube Adi Indrayana kali ini. Dadah.